Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan berita firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kehendaki jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu, dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi ini kita akan membaca merenungkan apa yang disaksikan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai 11. Pengkhotbah 11 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat pengiring ternak, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara mengikuti syafaat malam GKI Gading Indah tadi malam atau kemarin malam, saya bercerita tentang bagaimana saya menghadiri sebuah ibadah penghiburan dan penghormatan kepada seorang guru yang dulu turut mengajar saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta atau sekarang disebut Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yaitu Pendeta Emeritus Andar Ismail yang meninggal minggu lalu kira-kira ya, dan hari Kamis yang lalu telah dimakamkan, ya, telah diperabukan jenazahnya. Nah, di situ kalau Anda menonton dan mengingat, saya bercerita bahwa
salah satu buku karangan Pendeta Andar ya, dari sekumpulan buku-buku seri Selamat yang jumlahnya 33 ya. Memang pas sekali beliau itu meninggal dunia setelah menulis 33 buku seri Selamat. Ya ada beberapa buku lainnya, tetapi yang seri Selamat itu ada 33 yang di setiap bukunya memang terdapat 33 renungan ya, konon, atau 33 tulisan ya. Kalau menurut Pendeta Andar ya itu memang merujuk pada usia Tuhan Yesus ya, sebelum ia disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit kembali. 33 semuanya. Nah, di syafaat malam itu saya bercerita bahwa buku seri Selamat yang pertama saya baca dan yang begitu menarik buat saya adalah judulnya Selamat Pagi Tuhan ya. Jadi kalau dalam rangkaian seri Selamat ini adalah buku yang nomor 3. Tapi kalau dari yang secara khusus kelihatannya ditulis oleh Pendeta Andar, ini yang pertama. Karena sebelumnya Pendeta Andar itu menulis Selamat Natal dan Selamat Paskah, yang waktu itu memang di awalnya belum dirancang setiap buku berisi 33 tulisan. Ya, karena saya punya Selamat Natal edisi yang 28 tulisan isinya dan yang 35 tulisan. Nah, kelihatannya baru di Selamat Pagi Tuhan lah Pendeta Andar dengan sengaja memilih angka 33 sebagai jumlah tulisannya dan terus dipertahankan sampai seri Selamat yang terakhir yang nomor 33. Dan bukunya ini, saudara, sebenarnya bukan ini yang persis yang dulu saya baca di milik almarhum ayah saya, seri edisi yang lebih lama lagi. Ini yang sudah lebih baru sebetulnya. Dan kenapa menarik? Karena saya waktu itu membacanya dan begitu terpukau karena tulisan Pak Andar itu singkat, jelas, padat, dan sangat dalam. Kalau kita membaca misalnya Selamat Pagi Tuhan ini, nyaris di setiap babnya tidak ada yang lebih dari 3 halaman. Ya. Biasanya kira-kira bahkan ada yang cuma 1 lembar, bolak-balik. Dan memang tidak bertele-tele ya, begitu padat, begitu dipikirkan setiap kata yang digunakan, dan karena itu menjadi sangat menarik buat saya, sangat luar biasa. Dan maju belasan tahun kemudian, seperti saya ceritakan juga di syafaat malam, saya kemudian menjadi mahasiswa di STT Jakarta, menjadi murid Pak Andar, bahkan sempat dimintai bantuan beliau untuk membantu mengetik naskah dari 2 edisi seri Selamat. Dan di situ saya memang belajar bagaimana proses Pak Andar membuat buku ini. Sebetulnya tidak semua naskahnya baru, saudara. Kadang-kadang ada naskah yang sudah pernah ia gunakan menjadi bahan tulisan di warta atau di mana. Tapi naskah itu kemudian ditulis ulang, dibaca lagi, dan kelihatan sekali dari naskah yang saya terima. Saya menerima naskah itu biasanya dalam bentuk tulisan tangan. Pak Andar biasanya menggunakan kertas bekas, apapun, kertas bekas notula rapat atau kertas dari buku bekas soal yang tidak dia pakai, apapun itu ya, lalu dia menulis dengan tangan. Nah, nanti dari naskah itu biasanya dia berikan ke saya entah bertahap 10, 10, 10, 3 atau kadang-kadang lebih banyak lagi. Itu yang kemudian saya ketik dengan komputer dan filenya saya serahkan kepada beliau untuk diserahkan pada editor dari penerbit yang kemudian menerbitkan buku itu. Dan sangat terasa bagaimana setiap kata itu dipikirkan oleh Pak Andar. Seakan-akan tidak ada kata yang digunakan tersia-sia ya, atau basa-basi yang tidak perlu, tapi benar-benar memang setiap kata punya fungsi, punya tempat, punya maksud untuk digunakan. Nyaris tidak ada kata yang berulang digunakan, semua begitu dipikirkan. Dan memang itu keunggulan tulisan Pak Andar. Paling tidak yang saya rasakan di seri-seri awal seri Selamat. Karena kemudian nanti ketika seri Selamat sudah mulai berkembang ke edisi yang kesekian belas, sekian puluh, saya merasa tulisannya menjadi makin panjang, dan karena itulah tetap favorit saya adalah Selamat Pagi Tuhan.
kata itu menjadi begitu penting. Dan dari kata yang terucap itu kita bisa merasakan ada hikmat, ada kebijaksanaan di dalamnya, ada wisdom. Ya, bagaimana dengan kata-kata yang terucap, kita yang membacanya menjadi bisa ditantang untuk merenung dan memikirkan topik yang mau diangkat. Sehingga sungguh-sungguh pada akhirnya dari sesuatu yang kelihatannya sederhana, simple, hanya satu lembar atau 1,5 lembar bolak-balik bisa menghasilkan sebuah refleksi yang mendalam. Nah, kekuatan kata-kata itulah yang juga disampaikan oleh pengkhotbah dalam bacaan kita hari ini. Pengkhotbah atau dalam bahasa Ibrani sebetulnya namanya Kohelet. Kitab ini berjudul Kohelet dan mungkin istilah pengkhotbah itu kurang tepat ya, karena Kohelet ini bukan sedang berkhotbah, dia sedang menyampaikan apa yang ia pikirkan, yang ia rasakan, dan sebetulnya mau mengajak kita merenungi, merefleksikan hal-hal yang penting dan berharga dalam hidup ini. Dan di Khotbah 11 ayat 9 sampai 11 ini, Kohelet ini mengajak kita untuk merenungkan arti dari hikmat, dari bagaimana kita diajak untuk bisa berkata-kata dengan penuh hikmat. Dia katakan di sini pengkhotbah mengajarkan pengetahuan kepada manusia, ia menimbang, menguji, dan menyusun. Dia tidak asal nulis, tidak asal ngucap, tapi dia menimbang mana yang harus digunakan, mana yang tidak, mana yang harus dibuang, mana yang harus ditambahkan atau yang tetap ada dan digunakan. Dia menguji kata-kata yang dipakai, ini maknanya tepat atau tidak, ini intensinya benar atau tidak. Dan dari situlah ia menyusun banyak kata-kata bijak, banyak hikmat, tulisan-tulisan hikmat yang mau mengajak para pembaca, pendengarnya berefleksi. Dikatakan di ayat 10, pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Jadi dia menggunakan kata-kata yang menyenangkan, tetapi tidak berhenti di situ. Dikatakan dia menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Dan kita tahu kadang-kadang kebenaran itu tidak enak didengar, saudara. Jadi kalau satu hari anak saya mengatakan kepada saya, anak saya yang kecil, mengatakan pada fat daddy, ya, papa yang gendut, ya saya harus terima, itu kebenaran. Dia mengatakan apa yang jujur. Ya orang mungkin akan mengatakan dia nggak sopan. Masa anak ngata-ngatain bapaknya gendut, tetapi dia jujur. Dan itu kebenaran yang harus saya terima. Jadi pengkhotbah dia memang berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan, tetapi juga yang merupakan kebenaran. Dan ia katakan dengan jujur. Dan ditutup dengan kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat penggiring ternak. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Khotbah Kohelet mengatakan kata-kata orang berhikmat itu ibarat tongkat gembala yang bisa menuntun ternak, bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang benar. Dan dia bisa menancap tajam, menancap kuat. Dikatakan di sini diberikan oleh satu gembala. Asalnya hanya dari satu. Dari Tuhan saja. Kalau kita ingat, kitab Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari bacaan kita hari ini? Setiap hari kita berkata-kata. Begitu banyak kata. Ya. Mungkin 10.000 kata, 20.000 kata. Termasuk saya seorang pendeta. Tugas saya salah satunya adalah berkata-kata, berucap seperti ini. Pertanyaannya, apakah kita memang sudah sungguh memikirkan kata-kata yang kita ucapkan? Apakah kita sudah sungguh merenungkan, merefleksikan kata-kata yang terucap keluar dari mulut kita? Kata-kata yang begitu keluar, terucapkan, tidak akan bisa kita tarik lagi. Apakah kita memang sungguh meyakini yang kita katakan itu adalah hal yang menyenangkan, tetapi juga sekaligus mengatakan kebenaran dengan jujur? Kalau menyenangkan doang, hanya menyenangkan saja, berarti kita bisa menjilat, bisa mengatakan hal yang tidak benar, asal orang lain senang, asal diri kita senang. Tetapi kalau menyenangkan dan mengungkapkan kebenaran, berarti kita memang sungguh-sungguh merenungkannya, mana hal yang memang bisa membangun kehidupan, bisa menolong orang lain,
merasakan kasih sukacita dan penyertaan Tuhan, termasuk lewat kebenaran yang mungkin kedengarannya pahit. Kebenaran yang membukakan mata kita, yang membuat kita tersadar, oh saya salah rupanya selama ini. Disitulah kebenaran yang jujur terungkapkan, yang berasal dari kata-kata yang penuh hikmat. Maka pengkhotbah mengajak kita untuk selalu menimbang, menguji, sebelum kita menyusun kata-kata yang akan kita pakai. Dan disitulah saya ingat akan almarhum Pendeta Andar, Pak Andar. Beliau selalu mengatakan, apa yang bisa diucapkan dengan 5 kata, tidak perlu diucapkan dengan 10 kata. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memeras apa yang mau kita katakan. Kita benar-benar memilih mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang harus dikatakan, mana yang tidak perlu diungkapkan. Mana yang berguna membangun, mana yang hanya melayani emosi kita sendiri, kesombongan ego kita sendiri. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menimbang, menguji, dan menyusun setiap kata yang kita gunakan, sehingga ungkapan-ungkapan penuh hikmat dari Tuhan itu yang akan kita nyatakan kepada orang-orang sekitar kita, kepada sesama kita, kepada siapa saja. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar menimbang, menguji, dan sebelum kita mengungkapkan apa yang mau kita katakan, sehingga kata yang terucap dari mulut kita sungguh adalah hikmat yang asalnya dari Tuhan saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Tuhan berikan berbagai berkat, baik materi, tetapi juga dalam berkat-berkat yang hadir lewat keberadaan diri kami, lewat hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh memikirkan, merenungkan, menimbang, menilai, dan pada akhirnya melakukan apa yang memang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan, terutama lewat mulut kami, lewat perkataan kami, perkataan yang mengalir keluar dari hati kami. Karena itu biarlah hikmat-Mu terus bertakhta dalam hati kami, memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian, tetapi juga kebijakan, agar kami boleh berkata-kata dengan penuh hikmat, menguatkan di mana perlu, memberikan teguran di mana dibutuhkan, dan tentunya memberikan sukacita, menghibur di mana kami bisa ada dan menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya semua itu akan terjadi hanya dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu kami juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa bernegara Indonesia, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2 bulan lagi. Berikanlah hikmat kepada setiap pihak yang akan terlibat dalam proses pilkada, baik yang berkontestasi, baik yang mengawasi, tapi juga kami semua seluruh rakyat Indonesia. Agar setiap orang boleh memilih, memilah, mengambil keputusan dengan penuh hikmat, dan bukan hanya karena kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat saja. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja. Beri kami semua hikmat-Mu, agar kami dalam peran kami masing-masing, kami para pelayan di gereja, baik yang full-timer maupun yang tidak melayani sepenuh waktu, biarlah semua kami melayani dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjadi bagian dari GKI Gading Indah. Berikan hikmat agar kami selalu melakukan, mengerjakan apa yang baik dan benar di mata-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan bersama dan sesama kami. Kami berdoa untuk segala pergumulan yang dialami oleh keluarga-keluarga dengan segala yang mereka jalani. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka, anak-anak yang bergumul dengan studi mereka di berbagai jenjang, mereka-mereka yang menggumuli kehadiran pasangan hidup maupun kerinduan akan buah hati di tengah keluarga. Mereka yang tengah bergumul dengan masalah-masalah kesehatan. Dalam semuanya,
Kami percaya Tuhan hadir, memberikan hikmat agar kami boleh memilih dan bersikap yang benar seturut kehendak Tuhan. Maka berilah juga kami hati yang mau selalu terbuka akan kehendak-Mu. Maka inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mau datang dalam doa, memohon, menundukkan diri, dan membuka hati kami untuk menerima segala berkat anugerah-Mu dan kehendak-Mu yang baik. Maka biarlah hikmat Tuhan yang selalu bertahta dalam diri, pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak